Ibu mau lulus anaknya ASN. Doa, nggak usah nyogok. Mau jadi PNS nyogok. Bayar 500 juta, sampai pensiun itu nggak kembali uangmu. Mau jadi anggota DPR sogok. Mau jadi wali kota sogok. Mau jadi polisi sogok. Mending jaga kita jual bensin botolan halal daripada anggota DPR nyogok. Ada begitu di sini? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Ada musibah, doa. Ya Allah, kami sadar banyak hilaf dan dosa. Selama ini Engkau berikan nikmat yang luar biasa kepada kami, tapi kami mengkufurimu ya Allah. Kami berbuat maksiat. Kami makan uang sogok pilkada. Ya Allah, kami biarkan anak gadis kami tidak pakai kudung. Ya Allah, kami biarkan suami kami ambil uang haram. Itu semua dosa kami ya Allah. Kami bertobat atas dosa ini. Cukuplah hukuman yang Kau berikan ya Allah. Jangan Kau tambahkan lagi. Ya Allah, setelah Engkau mengampuni kami, maka gantilah yang telah rusak itu dengan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilkada, bukan Islam politik. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika ibu-ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Lagi banyak pembeli. Tidak usah kau datang, gerimis. Bisa kau nonton ceramahnya di YouTube. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa sampai di masjid ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Setan itu paling tidak mau kalau kita dengar ceramah. Maka dia goda kita supaya tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana ibu mau dengar ceramah kalau suruh begini? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan, ibu sudah jadi setan. Simpan HP-nya bu, simpan. Ibu-ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin ya Allah. Amin Pak. Amin. Simpan HP-nya bu ya, simpan. Serius bu, simpan ya. Simpan HP-nya bu. Bisa ya? Di acara begitu saya hormatinya, saya PP. Selesai ini langsung balik. Karena saya menghormati Padang Panjang yang lagi berduka. Banyak provinsi kabupaten, terutama Sumatera Barat ini undang saya datang ke kabupatennya.
tapi sampai sekarang belum dapat jadwal. Ini dapat jadwal. Kenapa? Karena saya ikut berduka cita atas luka yang dialami oleh saudara saya kepada panjang. Menghormati perasaan bapak ini, maka hormati juga perasaan anak. Simpan HP ini. Bisa ya? Bisa? Alaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba kita tanding dulu, mana lebih kencang suara mak-mak dengan bapak-bapak? Bisa? Bisa? Nah, bapak-bapak diam dulu, kita dengar ini mak-mak dulu. Ras terkuat di bumi. Ayo, ayo. Bapak-bapak diam dulu ya, kita dengar dulu. Salatullah salam. Yang di atas, yang di atas. Ayo. Ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Bapak-bapak dia. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita Pak. Ibu-ibu diam, ibu-ibu diam ya. Ayo, ayo, bapak-bapaknya yuk. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Nilainya 9,4. Ibu bapak diam, kita dengar ini pejabat. Diam-diam ya. Kita dengar Pak Wali, Pak Wakil dengan Ketua DPR. Ayo Pak pejabat, jangan mempermalukan pejabat. Yuk. Salam. Ya. Berapa nilainya? 9,9. Iya, beliau yang ngundang saya, Bu. Kalau saya kasih nilai sedikit, nanti dikurangi honorku. Masya Allah. Ayo sama-sama semua kita. Mudah-mudahan salawat ini Allah pindahkan ke tempat yang lebih jauh musibah di sini. Allah hilangkan musibah di kabupaten kita, Allah ganti dengan kesabaran dan nikmat yang lebih banyak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, teristimewa Pak Wali Kota Padang Panjang. Bu, yang paling banyak pahalanya hari ini di sini Pak Wali Kota. Kenapa? Satu, beliau yang bangun ini masjid, sehingga kita ada tempat berkumpul di sini. Dua, beliau yang ngundang kita. Bayangkan berapa orang datang di sini. Apa mungkin ada 2000 orang datang di sini? Saya hitung tadi 2042. Tidak percaya silakan hitung sendiri.
Umatnya Rasulullah berkumpul dengar dakwah, siapa yang sponsor? Pak Wali Kota. Biar saya mau ceramah kalau tidak ada yang dengar. 2 jam saya di sini berapi-api tapi sendiri. Lewat Pak Wakil, sudah lama gila itu Ustaz. Maka yang paling banyak doa pahalanya Pak Wali Kota. Tapi kalau banyak juga rakyat tidak sholat dan dibiarkan, wali kota juga nanti paling banyak dosanya dia. Begitu pemimpin, jangan mau enak saja. Ya, yang saya hormati siapa lagi? Bapak Wakil Wali Kota, Pak Alex. Masya Allah, ini hebat dari wali kota. Kenapa Ustaz? Beliau bisa mewakili wali kota, sementara wali kota tidak bisa wakili Pak Wakil. Masya Allah. Iya toh Bu? Masya Allah. Ya, mana lagi mau dihormati nih? Yang kita hormati Bapak Ketua DPR. Saya kira tadi Bapak Ketua Majelis Ulama. Masya Allah. Inilah yang mewakili kita semua yang ada di Padang Panjang. Wakil rakyat Kabupaten Padang Panjang. Hah? Ya itu yang saya maksud. Saya juga marah-marah karena saya bukan orang di sini Bu. Ketua DPR, Masya Allah, mewakili rakyat susah, mewakili rakyat menderita, mewakili rakyat menyampaikan aspirasi. Jangan sampai mewakili rakyat hidup mewah. Ya. Mau saya doakan Bapak karena masih muda, sahabat saya beliau. Mudah-mudahan juga amanah. Mana lagi yang mau diwakili? Yang dihormati. Yang mewakili Kapolres. Masya Allah. Bu, jangan musuhi polisi. Hei, Bu, ada kan 2 polisi yang sampai sekarang belum didapatkan? Itu mereka mau pergi evakuasi, mau pergi cari orang korban. Malah beliau yang kena korban. Kita doakan arwahnya diterima di sisi Allah dengan sebaik-baiknya. Diampuni dosa-dosanya. Dilapangkan kuburnya menjadi taman-taman sorga. Bu, kalau hilang motornya ibu cari siapa? Pak Imam. Imam aja hilang motornya. Bapak-bapak, rumah pagarnya diserobot. Bapak lapor kemana? Polisi. Ibu-ibu hilang suaminya, ibu cari siapa? Jangan cari polisi. Ya, makanya jangan musuhi polisi. Kita bisa ceramah di sini dengan tenang, tentram, damai karena dijaga Kantipmas oleh Bapak polisi. Maka jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau Pak polisi mati, siapa yang bungkus Bapak? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, sama-sama kita jaga Padang Panjang. Siapa lagi yang mau dihormati? Bapak tentara. Bu, negara Republik Indonesia takut orang Belanda datang, takut orang Singapura masuk, takut orang Malaysia masuk karena ada tentara yang jaga di perbatasan. Maka kita juga menghormati beliau. Mana lagi mau dihormati ini? Ibu Wali Kota, permaisurinya beliau. Biar kita mau kumpul, kalau beliau kacau juga tidak jalan urusan. Maka kita hormati juga Ibu Wali Kota. Ada ibunya wakil? Oh ada, Masya Allah. Sama-sama kita hormati semua. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu kali Nabi selesai sholat subuh, ini Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nabi balik. Saudara-saudara sekalian, ada tidak yang mimpi tadi malam? Semua sahabat diam. Tidak ya Rasul. Nabi lalu berkata, semalam saya mimpi. Bu, kalau mimpinya Nabi wahyu, kalau mimpi suami bukan tidur, nggak usah ditafsir-tafsir. Ya,
Kalau bagaimana Ustaz kalau mimpi kita terbakar rumah, terbangun, ucapkan na'udzubillahi min dzalik. Lalu ibu meludah ke kiri kecil, meludah kecil yang besar. Lihat juga dulu suamimu. Siapa tahu ada di sebelah kiri, meludah bawah-bawah bertengkar itu. Ya, ucapkan na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kalau mimpi beli mobil baru, mimpi kawin lagi, maka ibu bapak ucapkan kalau nikmat, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak enggak usah cerita pernikahan, enggak usah. Bu, istri saya tanya, sekiranya saya sakit keras, tidak ada obat kecuali saya diizinkan kamu lagi. Kalau tidak saya mati. Menurutmu apa pilihanmu? Apa dia jawab? Lebih baik mati saja. Saya akan husnul khotimah. Lalu Nabi bersabda, semalam saya dibawa masuk ke dalam surga. Di dalam surga Allah memperlihatkan aku ada hamba Allah dikasih hadiah oleh Allah, dikasih penghormatan oleh Allah. Lalu hambanya ini berkata, ya Allah, nikmat yang kau berikan ini, hadiah yang kau berikan ini, penghormatan yang kau berikan ini jauh lebih banyak daripada amal yang saya lakukan. Supaya gampang dipaham, amalnya ini orang itu cuma iman. Allah kasih 5.000. Banyak sekali ini yang kau berikan saya kepada aku, ya Allah, amalku tidak sebanyak ini. Lalu kata jawab Allah, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak dijawab waktu kau hidup di dunia ini, karena saya tahu apa yang kamu minta kau tidak mampu memikulnya. Apa hikmah dari kisah ini? Satu, ada masalah berdoa. Bu, ada enggak manusia di sini tidak ada masalahnya? Ada? Saya lihat semua ibu ini muka-muka penuh masalah. Ini yang di depan kita ini pejabat, banyak juga masalahnya. Ini bapak-bapak, banyak juga masalahnya. Saya tahu masalah bapak-bapak. Mau kawin lagi takut sama istrinya. Orang Padang saya tahu Pak, takut sama bininya. Mana saya tahu orang Padang takut sama bininya. Kalau kami orang Bugis tidak ada yang takut sama istri. Orang Bugis tidak ada yang takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani dari suaminya. Ya, Bu, coba lihat, dengar. Waktu mahasiswa apa masalahnya? Mau sarjana. Ya toh? Ya. Sudah sarjana selesai masalahnya? Mau cari kerja. Sudah kerja diterima di pegawai. Selesai masalahnya? Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Muncul masalah baru. Mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, selesai masalahnya? Enggak, muncul lagi masalah baru. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya? Muncul masalah besar. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya? Mau 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Tak ada orang tidak ada masalahnya, Bu. Semua kita punya masalah. Coba lihat dalam rumah tangga, Ibu. Rumah tangga kita. Ada orang sudah 2 anaknya tidak ada rumahnya. Masih ngontrak-ngontrak. Ada enggak? Ada yang begitu, Bu? Ada. Ada anaknya tapi tidak ada rumahnya. Ada lagi orang, Bu, sudah menikah, sudah 2 rumahnya. Tapi tidak punya anak. Ada enggak begitu? Ada. Ada rumahnya, tidak punya anak. Ada punya rumah, punya anak. Tapi apa masalahnya? Mertuanya selalu ikut campur. Ada begitu? Ada. Mertuanya baik,
rumahnya ada, anaknya ada. Apalagi masalahnya? Suaminya selingkuh. Iya toh? Semua kita punya masalah. Ini pejabat kita, Pak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPR. Apa masalahnya? Sekarang paling besar masalahnya memberikan kenyamanan masyarakat atas musibah yang ditimpa. Iya toh? Ini yang ceramah. Bapak pikir, ibu pikir, ibu aja lihat saya itu di sini kasih ketawa-ketawa. Banyak masalah saya, Bu. Apa masalah saya sekarang, Bu? Paling banyak setelah saya viral. Banyak janda curhat. Janda-janda curhat, Ibu. Ustadz, baru meninggal suamiku. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya WhatsApp ini, Bu, baca kalau lagi galau. Ini baca kalau mau tidur. Lama dia bilang, Ustadz, saya sudah tenang. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, minta maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Berarti kalau begitu bukan masalah yang jadi masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Bagaimana mengatasi masalah? Tidak ada orang yang mau gempa kabupatennya. Tidak ada orang yang mau kena longsor lahannya. Tidak ada orang yang mau terbawa arus rumahnya. Tidak ada orang yang mau tertimbun anak istrinya. Tapi itulah masalah dalam hidup. Maka ketika ada masalah seperti ini, maka Allah minta satu, keras Ibu, berdoa. Ustadz, saya selalu berdoa Ustadz. Alhamdulillah. Hampir 5 menit, 10 menit, 1 jam saya berdoa Ustadz. Alhamdulillah, baik. Tapi sayangnya, di mana dia berdoa? Berdoanya bukan di atas sajadah. Di mana dia berdoa? Berdoanya di Facebook. Ya Allah, lindungilah masyarakat Padang Panjang. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Apalagi ibu-ibu, apa namanya itu? Ada istilahnya itu di kota ibu-ibu. Sosialita. Ibu-ibu sosialita itu kalau pergi suaminya kerja, dia update status di Instagramnya. Ya Allah, lindungilah suamiku. Ya, doa bukan di Facebook, doa bukan di medsos, doa selesai kau sholat. Ada musibah seperti ini, Bu, Pak, ada tempat musibah seperti Padang Panjang di Sumatera ini. Ketika ada musibah, di situ tempat paling mustajab berdoa. Maka ketika lewat di tempat nanti di jembatan yang ada musibah, Ibu sempatkan meskipun di atas mobil berdoa kepada Allah. Ya Allah, lindungi kami, jangan lagi kau tambah musibah ini. Jadikan musibah ini ujian kesabaran buat kami. Kuatkan iman kami, gantilah dengan yang lebih baik lagi. Doa. Dan doa, Bu, tidak harus bahasa Arab. Bu, Pak, mau doa punya anak yang gampang hafal Quran? Mau? Coba saya ajarkan, ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Doa makan itu, Pak. Kenapa mereka ikut? Karena dia tidak tahu artinya. Maka doa tidak harus pakai bahasa Arab. Bahasa apa tuh? Padang boleh. Bahasa Bugis boleh. Bahasa Jawa monggo. Bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Tidak ada bicara. Ibu berdoa saja. Kata malaikat, suaminya kawin lagi.
Boleh Bu. Daripada ibu pakai bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini Bu? Lain di bibir, lain di hati. Doanya minta supaya panennya baik, tapi doa yang dia minta doa terhindar dari hujan. Bingung malaikat. Ya Bu? 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 Ada musibah, doa. Ya Allah, kami sadar banyak hilaf dan dosa. Selama ini Engkau berikan nikmat yang luar biasa kepada kami. Tapi kami mengkufurimu ya Allah. Kami berbuat maksiat. Kami makan uang sogok pilkada. Ya Allah, kami biarkan anak gadis kami tidak pakai kudung. Ya Allah, kami biarkan suami kami ambil uang haram. Itu semua dosa kami ya Allah. Kami bertobat atas dosa ini. Cukuplah hukuman yang Kau berikan ya Allah. Jangan Kau tambahkan lagi. Ya Allah, setelah Engkau mengampuni kami, maka gantilah yang telah rusak itu dengan yang lebih baik. Boleh doa begitu Bu? Ya Bu? Ya Bu? Tak sengaja lewat ku melihat dihiasi hati bertanya. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini umurnya di atas 50 tahun. Karena ini lagu zaman dulu Ibu. Itu masih lebih baik Bu daripada lagu zaman sekarang. Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri. Apa kau dapat itu kiri kanan? Ya Bu? Bu? Ada masalah doa. Ibu mau lulus anaknya ISN. Doa. Nggak usah nyogok. Mau jadi PNS nyogok. Bayar 500 juta. Sampai pensiun itu nggak kembali uangmu. Mau jadi anggota DPR sogok. Mau jadi wali kota sogok. Mau jadi polisi sogok. Mending jaga kita jual bensin botolan halal daripada anggota DPR nyogok. Ada begitu di sini? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Ya. Ada masalah Ya Allah, saya lihat suamiku ini sakit ya Allah. Dialah tulang punggung cari nafkah bagi keluarga kami. Saya takut anakku kalau tidak diberikan baju, nanti dia jual diri. Ya Allah, saya takut nanti anak gadisku kalau dia tidak pakai pakaian yang mewah karena suamiku tidak bisa lagi cari nafkah. Saya takut nanti anakku jual harga dirinya ya Allah. Ya Allah, sehatkan suamiku, kuatkan suamiku cari nafkah. Masa Allah tidak dengar doanya? Padahal Allah sudah bilang, ud'uni astajib lakum. Tidak ada nama aku di sini tertulis ya. Bu, nama saya panjang sekali gelarnya. Banyak sekali gelarnya Bu. Apa saya hebat? Tidak. Ibu saya selalu berdoa. Tiap hari saya telepon, minimal 2 kali saya telepon satu hari. Karena ibu saya di kampung, dari kota Makassar 4 jam naik mobil. Karena mama saya tidak tahu bahasa Indonesia. Ilo doangan nggak nak dek pemilau ilo doangan no. Nak doakan saya nak mak. Kamu belum minta mak, saya sudah doakan kamu. Nah, kamu belum minta 5 kali kamu saya doakan. 1 hari 1 malam dalam sholat 5 waktuku. Kalau saya bangun tahajud, saya tidak doakan diriku, saya doakan kamu nak. Kalau doanya ibu Bu, doa ibu untuk anak, malu Allah tidak kabulkan. Adakah yang lebih tulus doanya ibu selain ibu? Kalau ibu doakan anak, pasti itulah doa paling tulus. Doa wakil wali kota kepada wali kota belum tentu tulus.
Apalagi doa kepala dinas. Nggak percaya Pak. Ya, Pak Wali, mumpun saya ingat, hati-hati Pak Wali di samping Bapak. Bukan di samping beliau, maksud saya orang-orang yang ada di samping Bapak, di sekelilingnya Bapak. Itu tim sukses, kontraktor, pencari muka semua itu Pak. Pura-pura dia baik sama kita. Iya Pak, iya Pak. Iya Pak, sudah betul itu Pak. Jangan percaya Pak. Lindungi diri Bapak, selalu mengucapkan na'udzubillahi min zalik. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan orang-orang seperti itu. Kalau Bapak mau tanda tangan, usahakan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang ucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allah akan jaga. Mana buktinya? Tidak mungkin ada orang basmalah kalau dia tahu sudah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin. Itu waktu Bapak pengantin baru buka bajunya istri, bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada orang selingkuh, bismillahirrahmanirrahim. Doh. Ustadz, anak saya ini tidak mau mendengar. Tidak ada susahnya bagi Allah memberikan hidayah kepada anak ini. Maka doa. Ya, ada masalah, ada musibah seperti ini, minta kepada Allah. Bu, kalau ibu misalnya cuma mencret-mencret, ke dokter enggak? Ke dokter enggak? Kalau saya tidak, kenapa? Biasa. Ya, kalau saya misalnya lagi pegel-pegel, enggak ke dokter. Kenapa? Biasa. Tapi kalau saya kanker, hipertensi, liver, asam urat, kolesterol, ginjal, enggak boleh. Saya harus ke dokter. Kenapa? Darurat. Kalau anak kita baik-baik, rumah tangga kita tidak ada masalah, akur-akur, cukup datang di 5 waktu. Doanya cukup dalam 5 waktu. Tapi kalau anak kita mau jadi tentara, anak kita mau jadi polisi, tidak bisa kalau tidak sogo, ini darurat. Anak kita punya sakit, bapak sakit, ibu sakit parah, tidak boleh cuma 5 waktu. Datang khusus ke dokter spesialis. Waktu spesialis dalam berdoa. Apa itu? Tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Minta kepada Allah. Dan sholat tahajud bu gratis. Tolong jawab. Tidak usah jawab sekarang. Dalam hati saja. Bapak kalau ibu punya hajat, ada kepentingan besar, pernah enggak bangun sholat tahajud 40 malam berturut-turut? Pernah? Jujur tidak pernah. Makanya Allah enggak kasih. Coba kalau 40 malam berturut-turut, Allah kasih Pak. Saya saja datang sama Pak Wali, jangan 40 kali, 5 kali saja pasti saya dikasih. Pak Wali belikan dulu HP. Belum balik. Duhur saya datang lagi. Pak Wali boleh beli HP? Mulai dia dengar. Datang lagi saya asar. Pak Wali mulai balik. Datang lagi saya maghrib. Pak Wali minta. Mulai apa Ustaz? Datang lagi Isya. Iya bagaimana harganya? Begitu 10 kali saya datang. Ambil aja. Capek sudah saya lihat kau. Minta kepada Allah bu. Adik-adik ini lagi galau. Sampai sekarang kau belum punya kerja. Kamu sudah sarjana, wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa, minta kepada Allah, jangan minta sama wali kota. Kau minta sama wali kota, biar wali kota mau. Kalau istrinya tidak setuju, tidak jalan urusanmu. Ini dengar ini para pegawai. Tak usah terlalu cari muka sama pejabatmu. Ya Pak, minta kepada Allah. Kau bangun salat tahajud. Kalau Allah yang kabulkan, tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu menghalangi kehendak Allah. Itulah makna la haula
Jadi kalau ada masalah doa. Doa boleh pakai bahasa Bugis, boleh pakai bahasa Padang, boleh pakai bahasa Melayu, bahasa apa saja boleh. Bahkan ibu bapak boleh berdoa begini, ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkanlah. Sudah cukup. Satu, hikmah dari kisah. Dua, doa itu Allah kabulkan, Bu, dalam 4 cara. Bapak-bapak, bapak berdoa malam ini, berdoa hari ini, Allah kabulkan dengan 4 cara. Berapa cara? Berapa? 4. Cara pertama, Allah kasih sesuai yang kita mau. Cash. Ya Allah, sembuhkan penyakitku, langsung sembuh. Ya Allah, mudah-mudahan saya terpilih lagi wali kota, dikabulkan. Itu namanya taufik. Kesusahan yang kita mau dengan Allah mau. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini anak saya dapat jodoh. Benar ada yang lamar. Taufik namanya itu. Dikasih sesuai yang dia mau. 2. Allah kasih tapi dalam bentuk yang lain. Ya Allah, berikan saya mobil. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Allah tidak kasih. Allah tahu, Pak, kalau Bapak punya mobil, Bapak tidak datang lagi ke masjid. Bapak lebih senang datang ke karaoke. Ya Allah, berikan saya kesehatan. Kok malah sakit? Allah tahu kalau Bapak sehat, malah Bapak gunakan kakinya pergi judi. Ya Allah, berikan saya anggota DPR. Kok tidak kasih? Allah tahu kalau Bapak anggota DPR ada masalah korupsi berjamaah, Bapak masuk di dalamnya. Tapi Allah ganti apa? Tidak usah saya kasih kau mobil. Saya kasih kau iman yang baik. Kau selalu datang berjamaah di masjid. Contoh, Bu, nih, Ustadz Dasat Latif. Dulu waktu saya tamat SMA, Bu, saya daftar tentara. Apa, Ibu? Tentara. Begitu tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Cebol. Makanya saya sakit hati kalau lihat tentara pendek. Kenapa bisa lulus ini nah pendek? Saya tidak lulus. Kawan saya waktu itu bersamaan lulus, bersamaan daftar, lulus dia, Bu, polisi. Sekarang pangkatnya 2 bunga, AKBP. Reserse di Polda Sulawesi Barat. Kalau reserse itu, Pak, dia pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ku caramai kau semua. Itu namanya Allah kasih tapi dalam bentuk yang lain yang lebih baik. Bu, 2014 lalu saya ikut Pilwali Makassar, pemilihan calon kepala daerah. 10 pasang calon, Bu, teramai di Indonesia. 10 pasang calon. Menang? Tidak. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Allah tahu, Dasat, tidak usah kau jadi pejabat, setengah mati kau hormat. Datang Kapolres siap komandan, datang Kapolda siapa jenderal, datang gubernur siapa gubernur, siapa, datang presiden siapa presiden. Saya jadi ustadz sekarang, Pak, mereka semua yang hormat sama saya. Jangan ketawa, saya serius ini, Bu. Bu, Allah kasih dalam bentuk yang lain, yang lebih baik. Tamat SMA, gagal jadi tentara, saya daftar fakultas kedokteran. Mau jadi dokter. Padahal saya sudah salat tahajud 40 malam berturut-turut, Bu. Saya salat tahajud. Saya nasar puasa 7 hari. Ibu bapak saya doakan saya. Saya bikin bimbingan tes khusus lulus kedokteran. Begitu pengumuman, tidak lulus. Daftar lagi tahun depan, tidak lulus lagi. Daftar lagi tahun depan, tidak lulus lagi. 3 kali saya daftar, Bu. Andai saja boleh 5 kali saya daftar. Tidak lulus. Teman saya lulus. Sekarang dia tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon. Dok, kau pulang lebaran? Tidak, Ustadz.
Rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh ndak lebaran orang tuamu. Kenapa ndak pulang? Mahal tiket Ustaz. Kalau saya pulang 5 tiket Ustaz, habis gaji 1 tahun ditabung. Saya bilang dalam hati, alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustaz. Kemana-mana ndak pernah pusing soal tiket, Bu. Benar, Bu. Tadi malam saya dari Jawa Timur. Ndak pusing saya soal tiket. Nanti dipulang lagi saya. Ndak pusing sama tiket, Bu. Siapa yang belikan? Wali kota. Hebatnya lagi, Bu. Bukan saya beli tiket. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang pulang. Maka kalau ada saudara-saudara sini nyalek tidak lulus, Allah akan siapkan yang lebih baik. Ibu-ibu ada dulu mantan, kok ndak jodoh sama dia, kok jodoh ibu yang jelek. Allah maha tahu. Karena kalau jodohnya ibu gagah, dia malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Iya tuh. Jadi jangan pernah sangka buruk. Ya. Bu. Pak. Ada anak bapak usia 12 tahun. 12 tahun. Minta dibelikan motor. Bapak belikan enggak? Bapak belikan? Berarti bapak enggak sayang. Ibu belikan? Kenapa tidak? Karena sayangnya ibu tidak dibelikan. Kenapa? Ibu tahu ini tidak cocok ini motor. Benar. 1, Allah kabulkan sesuai yang mau. 2, Allah kabulkan yang lebih baik. 3, Allah kabulkan tapi ditunda. Bu kenal Prabowo? Tahu Prabowo, Bu? Tahu Prabowo? Berapa kali ikut pilpres? Bapak-bapak, berapa kali Pak Prabowo ikut pilpres? 4 kali, Pak. Dari tahun 2014 sudah mulai, Pak. Kapan Allah kasih? 2024. Allah kasih, tapi ditunda. Bapak-bapak, Ibu, tahu Nabi Zakaria? Tahu Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu, Pak, minta dikasih anak. Ya Allah berikan saya keturunan. Sejak usianya 21 tahun. Usia berapa? 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? 90 tahun. Sampai Nabi Zakaria sendiri tidak percaya. Tidak mungkin saya sudah punya anak. Saya sudah tua. Istri saya sudah tidak bisa haid. Dari usia 21 tahun ke 90 tahun. Berapa tahun itu, Bu? Berapa tahun? 69 tahun baru Allah kasih. Nabi Adam alaihissalam dipisahkan dengan Siti Hawa. Hawa di Irak, Adam di India. 200 tahun mencari. Ya Allah pertemukan istriku, kata Adam. Ya Allah pertemukan suamiku, kata Siti Hawa. 200 tahun baru Allah kabulkan. Di mana dipertemukan? Di Saudi Arabia, Jabal Rahmah yang ada tunggu di Padang Arafah. 200 tahun baru Allah kasih. Coba bayangkan, Bu. Itu Nabi. Tidak ada dosanya. Puluhan tahun baru dikasih. Ini kita berdoa malam, mau dikasih besok. Padahal kita tukang tipu. Bapak-bapak doa pagi, mau dikasih besok. Padahal bapak sholatnya aja hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Berdoa mau langsung dikasih. Kau kira ada orang dalam? Jelas? Jelas? Allah kabulkan tapi ditunda. Yang keempat, Allah kabulkan setelah di akhirat kelak. Itulah makna dari ayat ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku, pasti saya kabulkan. Maka begitu ada musibah begini, doalah. Karena pasti Allah kabulkan doa kita.
Minta kepada Allah. Sudah itu redam. Quran menjelaskan ada 3 peredam murka Allah. Ada 3 yang menghalangi datangnya musibah. 1, memakmurkan masjid. Maka betul kata Pak Wali tadi, bangun masjid. Makmurkan masjid. Makmurkan itu 1, bangun. 2, makmurkan artinya hidupkan salat jamaah di masjid. Alhamdulillah di Padang Panjang ini ramai sholat berjamaah. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh, penuh. Sampai di luar Pak, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah muka-muka sakaratil maut. Yang sudah asam urat, kolesterol jalannya sudah begini baru masuk masjid. Iya toh? Bu, datang jamaah ke masjid. Ustadz, perempuan tidak boleh ke masjid. Kalau ada ustadz bilang tidak boleh ke masjid, suruh carikan dalil. Perempuan tidak dianjurkan kata Nabi, tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa dulu perempuan tidak dianjurkan? Karena tidak aman. Keluar bisa diculik dan diperkosa. Sekarang Padang Panjang aman. Apalagi kalau ibu usianya 60 tahun. Siapa yang mau curi ibu? Ibu ya? Ya Bu ya? Ya Bu ya? Datang ke masjid. Kenapa orang Islam sekarang malas ke masjid? 1, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kau wali kota umumkan, siapa yang datang sholat di Islamic Center subuh diberikan pulsa 200.000, beras 10 kilo. Saya yakin jam 5 sholat subuh, jam 2 subuh sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Padahal pahala berjamaah kata Nabi, andai saja kau lihat pahala jamaah, kau akan datang ke masjid meskipun kau dalam keadaan merangkak. 2. Kenapa orang malas ke masjid berjamaah? Manajemen masjid tidak bagus. Alhamdulillah Bu, dengan izin Allah, saya sudah bangun 4 masjid. Masjid pertama saya bangun di kompleks saya. Masjid kedua di kampung saya kasih nama arwah bapak saya. Masjid Bani Abdul Latif. Masjid ketiga nama ibu saya. Ibu saya masih sehat walafiat, usia 86 tahun. Saya kasih nama masjid di Makassar, Masjid Hajjah Sitimang. Semua masjid saya bangun ada kolam di bawahnya Pak. Ibaratnya ini masjid, ini kolamnya nih. Dan itu ada ikan di bawahnya. Ikannya mu'allaf. Sudah saya Islamkan Pak. Ikan koi ikan dari Jepang. Agamanya Shinto. Sudah saya beli, saya impor, kasih masuk, saya suruh syahadat dulu. Asyhadu Allah. Baru turun ke dalam. Ini doakan saya lagi bangun yang keempat di namanya Masjid Dasat Latif. Saya rencana peresmiannya tanggal 21 Desember nanti ketika saya ulang tahun. Oh, masjid saya Bu, senang orang. Imamnya kita gaji, lebih tinggi gajinya daripada pegawai negeri. Imamnya, muadzinnya saya gaji 5 bulan, 5 kali azan gaji tiap bulan, 5 kali azan. Anak muda, penghafal Quran anak imamnya Pak, hafal 30 juz, sudah 2 kali juara 1 musabaqah hafal Quran 30 juz di tingkat Sulawesi Selatan, sudah 2 kali. Fakultas kedokteran, anak kedokteran. Imam, anak muda. Masjid saya itu digelari dengan masjid anak muda. Tidak ada orang tua pengurusnya Pak. Jamaah, semua pengurus anak muda. MC-nya, muadzinnya, imamnya. Karpetnya tebal. Ada pengharum ruangan. AC-nya sejuk. Penceramanya, belum ceramah saya sudah kasih judul. Ini judulnya. Belum ceramah saya sudah kasih honornya. Nyampak. Bagus. Orang akhirnya senang ke masjid. Kenapa? Dia merasa nyaman. Itu di masjid saya kalau Jumat terlambat 15 menit sebelum azan sudah di luar dia. Tidak dapat.
orang ramai ke masjid. Kalau Ramadan itu 30 hari penuh sampai di pekarangan. Nyaman dia di masjid. Ini bagaimana orang mau ke masjid, Bu? Yang azan orang tua sudah pensiun. Ya. Karpetnya sudah 8 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu sujud teh cicak. Kita masuk ke toilet tidak ada airnya. Kalau kencing masih aman, Pak. Tapi kalau itu yang kuning sudah tidak ada air. Saya pernah jadi korban. Terpaksa kita keluar begini. Padahal saldo kasnya 30 juta. Dosa orang seperti ini. Ini Islamik tidak boleh saldo tertinggal lama. Kalau saldonya tertinggal lama sampai puluhan juta demi Allah, nanti pengurus masjidnya ditanya di akhirat. Jangan disimpan jadi saldo. Jadikan dia keran. Jadikan dia karpet. Sudah bagus sama Islamik. Cari masjid yang lagi dibangun. Kasih supaya uangnya orang jalan di sana. Sound systemnya mantap. Ini sound system begitu takbir Allahu Akbar langsung storing. Bapak ketawa karena pernah bayangkan semua itu, Pak. Ya. Dapat lagi penceramah mulai salam pertama sampai terakhir neraka aja terus dia cerita. Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, diguling. Dia bilang anak muda, tidak usah ke masjid bikin takut-takut itu Pak Ustaz. Dapat lagi Pak imam yang balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaanmu. Itu perintah Nabi, pendekkan bacaanmu. Nabi kalau jadi imam, beliau baca surah-surah pendek. Kalau sendiri sholat sunnah di rumah, 1 rakaat 1 juz. Ini kita terbalik. Kalau jadi imam, panjang betul Pak. Mulai takbir sudah mulai panjang. Rakaat pertama apa dia baca? Surah Al-Anfal ayat 5 sampai 40. Dia siksa orang tua di belakang yang remati. Belum selesai juga bacanya Pak Imam, nangka lagi kepalanya. Belum selesai jatuh lagi kesian dalam hatinya, dia siksa saya ini anak muda ini. Itu perintah Nabi. Kalau kau jadi imam ringkaskan bacaanmu. Yang kedua kata Nabi, kalau kau imam baca yang umumnya orang hafal. Itu perintah agama. Coba kalau imam baca kul huwallahu ahad, anak-anak juga ikut. Kenapa dia hafal? Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Kenapa dia hafal? Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 5 sampai 70. Imam hisu dengan bacaannya, kita husu dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal, kita mau ruku imam belum, terpaksa kita baca semua di depan. Keadaan keuangan masjid, saldo kas, pembayaran listrik. Ibu pernah semua alami kan? Belum selesai juga, terpaksa kita baca lagi kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Payakumbuh. Belum selesai juga Pak Imam, bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI. Maka imam ringkaskan bacaan sholat. Baca yang umumnya orang hafal. Ini wallahu alam benar atau tidak, ini saya tidak tahu benar atau tidak. Ada imam Bu, anak muda, dia baca surah yang hanya dia hafal. Begitu Al-Fatihah enak dengar. Begitu dia baca surah, tiba-tiba masjid tua ada jatuh cicak Bu, kena kepalanya. Kaget, stres, hilang hafalannya. Dia lupa apa sambungannya ini. Suasana hening masjid. Tiba-tiba Pak Imam dia bilang, tolong bantu di belakang. Yang di belakang juga bilang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba anak-anak muda berteriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar.
Siapa salah? Siapa salah? Sebaliknya, jadi makmum juga ada aturan. Satu, jadi makmum jangan kau merasa paling soleh dan paling pintar dalam masjid. Soleh baik, pintar baik, tapi merasa paling soleh, paling pintar sehingga kau ganggu orang, tidak baik. Misalnya, dia takbir sudah mulai mengganggu orang. Allah Akbar. Baca Al-Fatihah Pak, kayak mau digigit telinga kita. Alhamdulillah. Ya kan. Saya kayak ganggu kita Pak. Belum lagi tangan dari. Iya. Kemudian apa? Itu disunnahkan kalau ke masjid sikat gigi dulu. Apalagi kalau subuh. Sudah makan jengkol. Waduh, begitu ibu bapak takbir, Allah, alhamdulillah, Malik. Woi, orang di samping begitu. Ya, apalagi kalau kau ke masjid berjamaah, jangan ganggu di sampingmu. Apa yang ganggu biasa kita Pak kalau jamaah? Kaki. Ada bapak pernah rapat tuh? Kasih pindah kaki, dia kasih pindah lagi. Saya pernah alami itu Pak. Saya kasih pindah kaki saya, dia kasih pindah. Saya kasih pindah lagi, dia kasih pindah lagi. Saya kasih pindah, wih, tidak bisa lagi goyang kaki saya. Masih dia sentuh, terpaksa ku injak. Selesai sholat dia tanya, kenapa diinjak kakiku Ustaz? Hah, kau ganggu saya. Kenapa kau kasih sentuh jari-jarimu? Ustaz, supaya saf rapat. Kalau rapat mau saf dek, bukan ini yang dikasih sentuh, tapi apa ini? Kalau ini rapat, safmu pasti rapat. Kalau kakimu rapat, safmu longgar. Ya, Bu, supaya musibah tidak lagi datang. Ayo Pak Wali, sampai ke kantor lurah, kantor camat, umumkan. Ayo hidupkan salat jamaah. Ayo hidupkan salat jamaah. Dan itu hebatnya kalau wali kota yang datang berjamaah, kepala dinasnya semua ikut. Coba kalau wali kota sholat jamaah, assalamualaikum. Pak wali kota selesai, dia panggil ajudan. Mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya lihat dalam berjamaah. Sudah kepala dinas tidak pernah datang jamaah. Ajudan telepon kepala dinas. Pak Kadis, dicari bapak wali kota. Katanya bapak tidak pernah dilihat sholat jamaah. Gelisah itu Pak Kadis. Besok belum azan sudah ada dia di masjid. Itu yang saya bilang Pak Wali, lebih baik kita paksa anak buah kita masuk surga daripada mereka sukarela masuk neraka. Yang kedua, penyebab supaya Allah menunda azab, tidak diturunkan azab. Menurut Quran yang kedua, setelah makmurkan masjid, silul arham. Jaga persaudaraan. Pilkada sudah selesai. Jangan kau bertengkar gara-gara beda calon. Pilcaleg sudah selesai. Akur kembali. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah. Dan janganlah engkau bercerai-berai. Yang ketiga, yang meredam azab Allah turun ke muka bumi ini, kata Quran adalah mereka yang bangun siang malam hari untuk beristighfar. Banyak-banyak bertobat. Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khatoya, Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khatoya. Itu ibu ulang-ulang. Ibu-ibu sambil masak istighfar. Astagfirullah. Itu Bu, boleh Bu. Iya. Daripada ibu bikin sambil menyanyi. Cikampek, Tasikmalaya, aku capek. Iya, bapak-bapak sambil nunggu pembeli di toko, istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Ibu-ibu sekarang kan ada itu tasbih digital. Ada kan? Itu ibu pegang itu sambil nunggu suami. Sambil nunggu suami pulang, perbanyak istighfar. Supaya apa? Suamimu terlindung dari orang jahat. Datang suami, jangan langsung ngomel minta HP. Mana HPmu? Bukan, tanya dulu. Pak, sudah makan tidak? Jangan baru datang suami, sudah ngomel, buka bengkok. Coba kalau mau datang suami, ibu sudah dandan. Itu ibadah. Ibu dandan menyambut suami, itu pahala. Dandan. Kalau ibu tahu jam 5 pulang suami, mandi setengah 5. Pakai baju yang cantik-cantik, pakai parfum biar palsu. Ini mau pulang suaminya daster tinggi sebelah. Kelihatan tali BH. Kata suaminya, Bu, kasih baik itu bajumu. Dilihat semua orang tali BH. Apa kata istrinya? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bu. Coba, begitu datang suami, ibu peluk, duduk sambil ibu peluk. Capek bang, capek. Lalu ku peluk lagi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Ngomel dia lihat rumah berantakan, ibu peluk lagi sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia. Berhenti dia marah. Kalau dia tua suka ngomel-ngomel, begitu tidur usap rambutnya sambil menyanyi. Bila Israel datang. Ya. Bu, ibu. Mau tidak tahu kebahagiaan suami? Ketika dia pulang ada istrinya di rumahnya lagi ajar anaknya ngaji. Itulah kebahagiaan suami. Saya rasa, saya berhari-hari tidak pulang. Tapi ketika dia video call anak saya, dia video call istri saya, lagi hafal hadis pilihan, lagi mengaji, lagi hafal ayat apa dalam hati kita. Ya Allah, tidak sia-sia serumah tangga. Inilah istri nanti yang ngajak saya masuk surga. Tidak ada gunanya ibu jadi istri, ditelepon tidak ada di rumah. Di mana kau? Lagi jogging. Siang ditelepon lagi yoga. Di mana kau? Lagi apa itu? Pedal. Ditelepon lagi sore, di mana kau? Banyak sekali tanya. Begitu sampai rumah suami, di mana kau? Ini saya sudah sampai rumah mau makan. Rewel kau, makan masak Indomie di situ. Perempuan seperti ini, Bu, jangankan masuk surga, baunya surga ibu tidak dapat. Tahu enggak ridanya Allah? Ibu mau enggak diridai Allah? Mau diridai Allah? Ridha Allah itu ada pada suami. Itu bukan saya bilang, itu kata Nabi. Makanya istri saya, Bu, saya selalu bilang sama istri mama saya di kampung, saya akan protes Allah kalau istriku nanti tidak masuk surga. Bisa jadi istriku lebih awal masuk surga dari saya. Kalau saya mau pergi ceramah, Bu, dia pegang itu ransel berat. Saya tidak usah sayang, berat. Apa dia kata? Beratnya ransel ini tidak seperti beratnya Ustadz menanggung tanggung jawab sebagai mubalik. Tenang perasaan. Begitu saya naik mobil, dia cium dulu tanganku. Sudah itu belum, dicium lagi jidatku. Sudah itu dicium lagi kanan. Dicium lagi kiri. Ini agak lama sedikit. Wallahi ini, Bu, masjid ini saya tempati betul, Bu. Sudah itu lalu dia usap dadaku. Apa dia bilang? Ustadz, ridhoi saya. Ada saya dengan istri saya selisih 29 tahun lebih dari saya. Nah, Bu, kalau begini perempuan, apa alasannya Allah kasih masuk neraka? Ini tidak gosip saja kerjanya. Datang suaminya langsung periksa HP. Mana HPmu? HPmu bisa diperiksa istrimu. Kau bisa periksa HP-nya. Masih ada disimpan di mobilnya 2. Kenapa kau tahu? Saya pelakunya. Ya, Bu? Bu? Kami para suami merasa lelah, letih, capek, hilang ketika melihat istri. Dia ajar anaknya mengaji dan dia ajar anaknya akhlak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim
barakatim minas samai wal ard. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, maka saya akan turunkan keberkahan dari langit dan aku akan munculkan keberkahan dari dalam tanah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Wali, terima kasih Pak Wakil, Pak Ketua. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi berkah. Balik rumah sudah konkret, paling konkret Bu. Kalau ibu ada masalah doa. Yang kedua, jadilah istri yang solehah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.